Jadi jadi skala prioritas kita di Desa Palasalamburi ini yang tahun 2024 ini, yang alhamdulillah implementasinya sekarang itu sudah mulai jalan. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat. Dan kenapa saya fokus di pemberdayaan masyarakat? Karena memang ini program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan masyarakat sendiri itu yang merasakan itu. Contoh itu yang tren yang sekarang ini yang lagi antusiasnya dilakukan oleh pemerintah Desa Palasalamburi, yaitu pengadaan bibit coklat. Apalagi, dan saya bersyukur bahwa kurun waktu 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir itu bibit coklat yang kami adakan secara keseluruhan untuk masyarakat Desa Palasalamburi itu sudah berada di kisaran 50.000 sekian. Dan ini akan menyusul yang tahap kedua, yang untuk dana desa tahap kedua ini kurang lebih sekitar 5.000 sekian. Akhirnya apa, target saya nanti di 2027 kemungkinan itu akan mencapai sekitar 100 batang, untuk 100.000 batang, 100.000 pohon yang dimiliki oleh masyarakat saya. Artinya apa? Karena saya juga bersyukur bahwa nilai harga dari komunitas itu sekarang ini alhamdulillah sudah cukup bagus. Dan ini satu catatan yang harus diapresiasi saya sebagai pemerintah desa dan teman-teman aparat desa, bahwa yang kami adakan tahun kemarin 2022 kemarin sekarang sudah ada hasilnya. Masyarakat sudah bisa menikmati itu, walaupun itu angkanya belum terlalu besar. Saya melihat dari situ, makanya saya terobsesi, dan ini obsesi saya bukan karena hanya keinginan saya, tapi ditopang oleh rekan-rekan BPD. Dan ini saran yang cukup bagus yang mereka sampaikan pada saat saya melakukan musyawarah dan penggalian gagasan lewat teman-teman BPD. Artinya pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi asumsi di pikiran saya, kalau infrastruktur itu terpenuhi duluan, apakah ini bisa ada akses ekonominya yang lebih bagus dengan masyarakat? Ternyata setelah saya lakukan evaluasi, nah infrastruktur yang saya lakukan ini ternyata sebagian besar itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya kapasitas dan ekonominya sudah bagus. Jadi itu yang kenapa tahun ini mulai dari 2 tahun kemarin. Nah, itu catatan bahwa Desa Palasalamburi itu kurang lebih sekitar 50.000 sekian yang sudah diadakan. Karena saya punya target minimal dalam 1 tahun itu paling kurang sekitar 15.000 batang itu harus saya adakan itu. Sebenarnya kalau kita bicara potensi dari 3 sektor atau 3 faktor itu, kalau saya sebagai pemerintah desa sebenarnya ketiga-tiganya ini kan semua dia skala prioritas. Tetapi kan dalam artian skala prioritas ini kan pasti ada yang mana yang sifatnya mendesak dan mana yang mendesak sekali. Nah, saya belajar dari beberapa pengalaman, kalau 3 sekaligus yang harus kita lakukan, yakin pasti 2 akan gagal. Nah, makanya saya ambil 1 titik yang harus kita fokus untuk penuntasan, dalam tanda kutip minimal meminimalisir kemiskinan di Desa Palasalamburi. Sepaling tidak kita harus kembangkan itu di sektor pertanian. Dan alhamdulillah juga Desa Palasalamburi dari sisi itu mungkin penyumbang terbesar kalau kita bicara khususnya di wilayah Kecamatan Palasa, itu penyumbang terbesar mungkin hasil dari kebun coklat. Nah, kemarin itu kenapa orang tren menanam coklat dan cingke? Nah, karena kemarin fluktuasi harga itu menjadikan komoditas coklat itu agak turun, karena masyarakat berbondong-bondong beralih fungsi lahannya itu ditanami cingke. Tapi setelah dilihat pasca tahun 2024 ini awal, harga coklat itu sudah semakin bagus, dan bahkan titik terakhir hari ini justru melampaui harga komoditas cingke. Nah, saya juga bersyukur kenapa ini saya lakukan dari 2 tahun kemarin, karena memang saya lihat kondisi kita khususnya di Desa Palasalamburi ini kan kondisi tanahnya cukup bagus untuk ditanam itu. Nah, makanya saya berasumsi bahwa saya
Saya kembalikan tanaman awal yang digeluti oleh masyarakat Desa Palasalambur itu sebenarnya kan tanaman awal pertama itu kan tanaman coklat. Nah sekarang kenapa saya galakan kembali itu, dan saya bersyukur bahwa pengadaan bibit yang dilakukan oleh pemerintah desa 2 tahun kemarin itu alhamdulillah sudah bisa dinikmati oleh masyarakat saya sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya untuk sektor perikanan. Sektor perikanan ini saya juga ikut juga prihatin karena sebagian juga besar saya punya masyarakat juga memang bergelut di bidang itu. Dan saya bersyukur tahun ini saya walaupun sedikit anggarannya tetapi saya berikan kepada nelayan kurang lebih sekitar 100 sekian juta. Saya berasumsi mereka diberikan fasilitas, dan mudah-mudahan setelah diberikan fasilitas, yang pertama fasilitas ini tolong dijaga dengan baik, kemudian yang kedua minimal dengan diberikan fasilitas kebutuhannya mereka sehari-hari itu mereka bisa penuhi. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Ini pertanyaan yang menurut saya bagus. Apa yang memotivasi saya untuk maju kedua kali? Nah, ini saya bingung. Saya harus jawab dari sudut pandang mana? Kalau saya harus jujur bahwa periodisasi kedua ini bukan karena maunya saya. Periodisasi saya yang kedua ini justru masyarakat punya mau. Kenapa saya bilang masyarakat punya mau? Karena yang namanya Ridwan tidak termotivasi lagi itu untuk melakukan pencalonan kembali. Tetapi di akar rumput dengan saya dengungkan itu ternyata kan hampir sebagian masyarakat itu masih menginginkan saya untuk bisa bertarung kembali. Dan buktinya itu yang saya bisa sampaikan pada saat ini bahwa sejak dari pengurusan administrasi sampai dengan pendaftaran saya tidak sendiri yang melakukan. Dan bahkan satu yang sangat ironis yang perlu rekan-rekan tahu bahwa persoalan administrasi, pemenuhan administrasi saya tidak keluar uang 1 sen pun. Dan bahkan itu masyarakat yang berpartisipasi mulai dari pengurusan SKCK, kemudian surat keterangan dari dokter, kemudian surat keterangan dari pengadilan. Saya tidak keluar uang. Dan saya sudah sampaikan bahwa saya termotivasi untuk maju kedua kali karena yang pertama saya masih banyak pekerjaan saya yang harus saya tuntaskan. Kemudian yang kedua bahwa ini mungkin agak menarik yang harus saya sampaikan, dan saya harus jujur. Saya tidak mau berasumsi atau hanya sekedar saya dengar dari orang bahwa alhamdulillah dengan segala kekurangan yang saya miliki, bahkan sebagian masyarakat bersuara nanti di zamannya saya baru mereka tahu bahwa ternyata Desa Palasalamburi ada pemerintahnya. Bukan dalam tanda kutip karena memang selama ini saya alami, dan saya itu yang sering dan setiap saat jadi rutin saya lakukan itu, masyarakat tidak berkunjung kepada saya, tetapi saya yang berkunjung kepada masyarakat. Nah, mungkin itu ya dari segi itu mereka tertarik, sehingga di periodisasi saya pertama saya sudah tidak berkeinginan lagi karena mau jadi pemimpin kalau kita masih di luar memang enak. Ya, enaknya apa? Karena orang pikir kepala desa itu yang hanya perintah, sampaikan ini kepada rekan-rekan aparat, tapi sebenarnya keliru. Kalau kita seorang pemimpin tidak hadir di tengah masyarakat itu sendiri, kalau bisa saya katakan bahwa sebuah prestasi yang kita capai itu hanya sebuah ilusi, tetapi kita tidak bisa menyentuh apa sebenarnya keinginan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi itu. Kemudian selanjutnya apa yang disampaikan, saya mohon maaf saya harus sampaikan tantangannya yang harus saya dapat di pemerintah desa ini memang bagus. Tantangan yang pertama itu ada 2 yang harus sampaikan di sini. Yang pertama tantangan dari dalam, dan kemudian ada tantangan dari luar. Mungkin media ini tahu bahwa di periodisasi saya yang kedua ini tantangan saya luar biasa. Tantangan yang saya hadapi itu mulai dari tantangan pribadi dan bahkan sampai tantangan menyangkut masalah kebijakan saya. Saya sebagai pemerintah desa dan saya tetap berkewajiban apapun itu yang disampaikan oleh masyarakat bahwa itu adalah sebuah risiko yang harus saya terima. Dan bahkan saya sering saya sampaikan di tengah masyarakat bahwa
silakan tegur saya, silakan evaluasi saya, tapi dengan catatan jangan sentuh urusan pribadi saya. Karena saya sering mengajarkan kepada masyarakat, saya sering mengajarkan kepada keluarga saya, bedakan antara kapasitas sebagai pemerintah desa dan kapasitas saya sebagai pribadi. Selanjutnya yang perlu saya garis bawahi bahwa 2 periode saya Pak jadi kepala desa, bangun rumah pun saya masih susah. Terima kasih atas pertanyaan yang kesekian kali. Bicara target, ini adalah sebuah hayalan, dan mudah-mudahan hayalan itu, visi saya itu bisa saya capai di ujung. Visi saya sederhana, kalau ada 100 masyarakat saya yang susah, 100 masyarakat saya yang miskin, kalau saya sudah tuntaskan bisa 50%, itu saya sudah bersyukur. Artinya kenapa? Daripada saya harus menghayal, saya harus target 100 orang, tetapi ternyata saya tidak sampai seperti itu. Artinya target saya temporer, dan bahkan saya berkeinginan bahwa yang pertama yang harus saya target untuk sekarang, saya tidak bicara akhir jabatan, untuk sekarang 2024 minimal saya punya masyarakat semua punya identitas, itu dulu. Kemudian yang kedua, target saya untuk tahun berikutnya, dan ini saya buat di dalam rancangan RPJM saya. Target saya untuk selanjutnya setelah ini semua masyarakat saya teridentifikasi, masyarakat sudah punya identitas semua, karena saya hanya bisa melihat, saya hanya bisa mencapai target saya, sasaran saya itu kalau saya pegang data. Data yang pertama yang harus saya pegang itu harus saya bisa akumulasikan itu, berapa sih masyarakat saya yang masih miskin. Nah, kalau saya tidak bicara ini, artinya kan saya ngambang, saya tidak ada fokus program yang harus ada. Dan terbukti alhamdulillah hari ini bahwa dari 1072 KK masyarakat Desa Palasalamburi secara keseluruhan yang belum mendapatkan identitas sama sekali kurang lebih sekitar 100 orang lagi. Dan itu mudah-mudahan, sekarang kan masih bulan Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, dan saya sudah sampaikan pada semua kepala dusun, tidak ada yang tidak bisa sepanjang kita punya kemauan. Dan alhamdulillah tahun ini, di akhir tahun insya Allah, semua target menyangkut masalah kependudukan dan identitas masyarakat itu bisa kami penuhi. Nah, kemudian yang selanjutnya, target saya selanjutnya, yang kedua, pekerjaan saya masih banyak. Penuntasan kemiskinan sekarang alhamdulillah sudah mulai ada perubahan. Kemudian peningkatan ekonomi di masyarakat juga sudah mulai mereka rasakan. Satu lagi yang harus saya hadapi sekarang, tantangan tentang kenakalan remaja dan persoalan perkembangan zaman. Untuk apa saya bicara ekonomi masyarakat saya bagus, untuk apa saya bicara masyarakat saya cerdas, di satu sisi akhlaknya mereka tidak bagus. Dan sekarang itu yang jadi fokus dan perhatian kami sebagai pemerintah desa, tokoh masyarakat, rekan-rekan BPD itu. Karena maraknya informasi yang sekarang ini yang bertebaran di dunia maya, yang terkadang menjadikan sesuatu yang tidak benar itu akan menjadi sebuah kebenaran, dan itu yang coba kami tanamkan. Dan kemudian yang kedua, saya kepala desa yang berkeinginan setiap persoalan yang muncul di masyarakat saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan itu. Dan selanjutnya saya juga mohon pada rekan-rekan media, tolong lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemerintah desa. Karena informasi terkadang yang selama ini muncul justru informasi yang sering informasi negatif. Nah, makanya saya berterima kasih kepada media ini yang telah mewawancarai saya. Artinya tolong sampaikan ini secara jujur, sampaikan ini secara detail bahwa pemerintah desa Palasalamburi ini yang mereka lakukan. Artinya jangan sampai muncul kesan di luar. Nah, saya tidak berkeinginan seperti itu. Sampaikan kalau saya kurang, sampaikan di media bahwa kekurangan pemerintah desa Lamburi ini, dan tolong saya dipantau dan tolong saya diawasi. Itu karena saya bukan tipe orang yang alergi terhadap kritik. Saya justru bersyukur manakala ada adik-adik dari media, ada adik-adik dari LCM yang datang, Pak Kades, tolong ini yang keliru. Saya bersedia, dan bahkan saya punya pintu hati terbuka dan pintu rumah itu 1 kali 24 jam silakan datang. Nah, jadi itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.